Jokowi ajak Prabowo Ganjar belusukan di pasar. Kode ingin keduanya duet di Pilpres. Ini kata pengamat. Ya pokoknya kan kita berusaha menyatukan lah. Menyatukan, menyejukkan. Supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk lah. Kita nggak mau lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi. Ketimbang misalnya selalu ditarik-tarik kemana sikap politiknya Pak Jokowi, saya kok menduga jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini mazhab politiknya itu masih punya keinginan untuk menduetkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Meski ada kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya, mengingat misalnya soal elektabilitas Ganjar dengan Pak Prabowo relatif kompetitif misalnya saat ini. Itu yang saya kira ketimbang misalnya Pak Prabowo ditarik ke Prabowo Subianto, maksud saya ketimbang Jokowi ditarik mendukung Prabowo, kemudian misalnya ditarik terus akan 100% kepada Pak Ganjar, meskinya di situ tidak ada bantahan karena sama-sama kader PDIP. Saya kok membaca sejak lama bahkan sampai hari ini mazhab politiknya Pak Jokowi itu menduetkan keduanya, karena kalau keduanya duet, saya kira ini pemilu di 2024 sudah ketahuan siapa yang menang. Sejak awal kita tahu Pak Jokowi itu memiliki 3 skenario sebenarnya, urutan favorit terbaik bagi Pak Jokowi sebagai tokoh politik dengan berbagai macam kepentingannya. Satu, kalau bisa Pilpres itu berlangsung dengan 2 pasangan saja, yang kita sering diskusikan all the president men, 2 orang, yaitu Prabowo versus Ganjar. Itu yang terbaik. Tapi realitasnya ternyata ada 3 partai yang berpotensi akan mengusung yang tanda petik di luar pemerintahan, yang berdiametral dengan Pak Jokowi posisinya, yaitu Anies Baswedan. Masuk ke skenario kedua. Nah ini yang mungkin sedang diupayakan atau diikhtiarkan oleh Pak Jokowi. Kalau ada Anies Baswedan maju, maka lawannya juga harus kuat. Bagaimana berupaya untuk menyatukan antara Ganjar dan Prabowo dalam satu koalisi besar, yang diistilahkan sebenarnya koalisi besar. Ini yang sedang diupayakan, skenario kedua ini yang dinaikkan. Tapi per hari ini tadi istilahnya Mas Ahmad Basar, per hari ini kan dinamika politiknya seperti ini. Ada skenario ketiga yang paling kuat terjadi, yaitu ada 3 pasangan atau 3 poros koalisi. Anies maju sendiri, Prabowo maju sendiri, dan Ganjar Pranowo maju sendiri. Sepanjang 2 faktor ini yang stabil, maka skenario ketiga yang mungkin akan terjadi, yaitu satu, jika elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar relatif stabil, artinya kompetitif dan memiliki peluang kemenangan yang sama. Keduanya kecil kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres, atau yang kedua, faktor kedua, sepanjang Anies Baswedan juga perolehannya stagnan atau stabil di angka itu saja, maka sulit kita menemukan ada koalisi besar menyatukan 2 orang itu. Jokowi ajak Prabowo Ganjar belusukan di pasar. Kode ingin keduanya duet di Pilpres. Ini kata pengamat. Tribunnews.com. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai kegiatan Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belusukan di pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 29 Agustus 2023, tak lepas dari agenda politik. Belusukan dilakukan Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar setelah ketiga tokoh politik itu sama-sama hadir dalam pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Pekalongan. Tentu kalau dilihat dari kemungkinan, tentu hanya Pak Jokowi yang mengetahui motif atau tujuan mengajak Prabowo dan Ganjar belusukan. Namun dari aspek komunikasi, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Mengajak Prabowo dan Ganjar adalah lambang non-verbal, dan sebagai tokoh politik maka tidak lepas dari agenda politik, ungkap Emrus saat dihubungi Tribun News Selasa. Menurut Emrus, hal itu tidak terlepas dari hal yang disetting. Sosok Prabowo dan Ganjar dinilai merupakan 2 bakal capres yang memiliki visi melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi. Karena mereka membawa visi yang sama, tentu Pak Jokowi happy dengan itu. Karena program yang sudah dijalankan ada kepastian akan dilanjutkan, ungkapnya. Tapi saya juga bisa memaknai tidak tertutup kemungkinan keinginan Bapak Presiden. Boleh jadi ingin mereka berdua dipasangkan, ungkap Emrus. Lebih lanjut, Emrus mengatakan dalam pertemuan tokoh politik pasti
ada ranah yang tidak disampaikan ke publik, termasuk Jokowi yang tidak menutup kemungkinan berdialog terkait hal privat bersama Prabowo dan Ganjar. Dengan diajaknya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, pasti ada pembicaraan privat, tutorial privat yang tidak terekspos media, katanya. Diberitakan sebelumnya Presiden Jokowi mengajak dua bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Grogolan, Pekalongan. Jokowi tampak mengenakan baju putih. Demikian juga dengan Prabowo. Sementara Ganjar mengenakan kemeja batik panjang lengkap dengan peci. Dikutip dari tayangan Kompas TV, kehadiran Presiden Jokowi menyita perhatian masyarakat. Mereka berebut untuk mendekat kepada Jokowi. Tampak pas Pampres melakukan penjagaan dengan ketat. Warga juga terlihat merebut untuk bersalaman dengan Jokowi, Prabowo maupun Ganjar. Sebelum belusukan ke Pasar Grogolan, Jokowi diketahui menghadiri pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Sahid International Convention Center Pekalongan, Selasa siang. Kehadiran Jokowi ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Warga berdesak-desak saling berebut kaos dan sembako yang dibagikan oleh Jokowi. Selain kaos dan sembako, Jokowi membagikan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta kepada para pedagang jajanan yang biasa mangkal di sekitar Pasar Grogolan, Kelurahan Lendung Sari. Sejak awal kita tahu Pak Jokowi itu memiliki 3 skenario sebenarnya, urutan favorit terbaik bagi Pak Jokowi sebagai tokoh politik dengan berbagai macam kepentingannya. Satu, kalau bisa Pilpres itu berlangsung dengan 2 pasangan saja, yang kita sering diskusikan all the president men, 2 orang, yaitu Prabowo versus Ganjar. Itu yang terbaik. Tapi realitasnya ternyata ada 3 partai yang berpotensi akan mengusung yang tanda petik di luar pemerintahan yang berdiametral dengan Pak Jokowi posisinya, yaitu Anies Baswedan. Masuk ke skenario kedua. Nah, ini yang mungkin sedang diupayakan atau diikhtiarkan oleh Pak Jokowi. Kalau ada Anies Baswedan maju, maka lawannya juga harus kuat. Bagaimana berupaya untuk menyatukan antara Ganjar dan Prabowo dalam satu koalisi besar yang diistilahkan sebenarnya koalisi besar. Ini yang sedang diupayakan, skenario kedua ini yang dinaikkan. Tapi per hari ini tadi istilahnya Mas Ahmad Basar juga, per hari ini kan dinamika politiknya seperti ini. Ada skenario ketiga yang paling kuat terjadi, yaitu ada 3 pasangan atau 3 poros koalisi. Anies maju sendiri, Prabowo maju sendiri, dan Ganjar Pranowo maju sendiri. Sepanjang 2 faktor ini yang stabil, maka skenario ketiga yang mungkin akan terjadi, yaitu satu, jika elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar relatif stabil, artinya kompetitif dan memiliki peluang kemenangan yang sama. Keduanya kecil kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres, atau yang kedua, faktor kedua, sepanjang Anies Baswedan juga perolehannya stagnan atau stabil di angka itu saja, maka sulit kita menemukan ada koalisi besar menyatukan 2 orang itu. Ketimbang misalnya selalu ditarik-tarik kemana sikap politiknya Pak Jokowi, saya kok menduga jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini mazhab politiknya itu masih punya keinginan untuk menduetkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Meski ada kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya, mengingat misalnya soal elektabilitas Ganjar dengan Pak Prabowo relatif kompetitif misalnya saat ini. Itu yang saya kira, ketimbang misalnya Pak Prabowo ditarik ke Prabowo Subianto, maksud saya ketimbang Jokowi ditarik mendukung Prabowo, kemudian misalnya ditarik terus akan 100% kepada Pak Ganjar, meskinya di situ tidak ada bantahan karena sama-sama kader PDIP. Saya kok membaca sejak lama bahkan sampai hari ini mazhab politiknya Pak Jokowi itu menduetkan keduanya, karena kalau keduanya duet, saya kira ini pemilu di 2024 sudah ketahuan siapa yang menang. Belusukan dilakukan Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar setelah ketiga tokoh politik itu sama-sama hadir dalam pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Pekalongan. Tentu kalau dilihat dari kemungkinan, tentu hanya Pak Jokowi yang mengetahui motif atau tujuan mengajak Prabowo dan Ganjar belusukan. Namun dari aspek komunikasi, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Mengajak Prabowo dan Ganjar adalah lambang non-verbal, dan sebagai tokoh politik maka tidak lepas dari agenda politik, ungkap Emrus saat dihubungi Tribun News Selasa.